kita tentu menginginkan apa yang dimaksud dengan takwa itu. Ya. Ketika kita beribadah, kita akan bertakwa kepada Allah. Ketika kita berpuasa, kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika kita bersedekah, beramal, mempersembahkan apa saja untuk Allah, sesuatu yang baik tentunya, kita akan dimudahkan oleh Allah di dalam kemudahan untuk berbuat baik, dalam kurung takwa juga. Maka sudahkah kita belajar, sudahkah kita mengetahui pengertian definisi dari takwa itu apa? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang beliau begitu lengkap dan luasnya memberikan tentang makna dari takwa itu sendiri. Secara sederhana, bahwasanya menurut beliau takwa itu adalah seseorang beramal ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, di atas cahaya dan petunjuk dari Allah, karena mengharap rahmat dan pahala dari Allah. Jadi ingat, di antara syarat ketika kita ingin mengerjakan apa-apa di dalam agama ini harus berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan kita pun berharap pahala dari semua itu. Begitu juga ketika kita meninggalkan larangan, kata beliau, dan dia meninggalkan maksiat ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dan petunjuk dari Allah, karena takut akan azab Allah, ya, karena takut akan azab Allah, dia meninggalkan apa saja yang Allah larang berdasarkan dalil yang memang itu dilarang. Dia tahu persis ini perbuatan haram yang jelas dilarang oleh syariat. Dia pun setelah mengetahui itu, dia tinggalkan karena dia takut akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari definisi ini, tidaklah seorang dikatakan mendekatkan diri kepada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Ya, jadi ketika kita ingin berbuah, ketika kita ingin mendapatkan buah dari ibadah kita, khususnya pada hari ini kita membahas tentang buah dari puasa itu adalah bertakwa. Maka bertakwa itu seperti itulah maknanya yang dijabarkan oleh para ulama, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Jadi hendaklah ketika kita ingin bertakwa kepada Allah, hendaklah kita beramal di atas ilmu, di atas petunjuk, di atas cahaya dari Allah, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi, dan kita pun berharap sangat pahalanya di sisi Allah. Nanti kita akan lanjutkan dalilnya. Begitu juga ketika kita meninggalkan maksiat, kita benar-benar mengetahui, sebagaimana tadi ketika kita beramal, kita harus pastikan amal ini itu adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, baru kita kerjakan. Karena tanpa ada syarat-syarat seperti itu, maka kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang benar-benar bertakwa. Karena begitu banyak hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini terutama kita melihat orang-orang yang beramal tanpa peduli apakah ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi, hanya dengan melihat banyaknya pelakunya itu sudah cukup untuk membuat dia semangat. Ketahuilah, banyaknya orang yang melakukan sebuah amalan, ya, belum menjamin amalan tersebut diterima di sisi Allah. Begitu juga sebaliknya, sedikitnya orang yang mengamalkan amalan tersebut, tidak melazimkan amalan tersebut, tidak diterima oleh Allah. Maksudnya, tujuannya apa? Tujuannya kami menyampaikan ini agar kita benar-benar beramal sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Poin yang selanjutnya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah,
ketika kita telah mengetahui tentang pengertian dari takwa itu sendiri, maka ketika kita kerucutkan pembahasan ini tentang pembahasan puasa, maka tentu kita bertanya, hadirin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, terus kalau kita ingin menjadi orang bertakwa dengan puasa kita, bukankah selama ini saya telah berpuasa juga? Tahun demi tahun saya lewati, dan setiap tahun kami melewati bulan Ramadan, tidak ada satupun yang terlewat dari harinya kecuali aku berpuasa karena Allah. Namun setelah Ramadan meninggalkanku, tidak ada sedikit pun meningkatnya keimanan, tidak ada sedikit pun rasa takut kepada Allah, tidak ada sedikit pun bekas dari ibadah sebulan yang Allah wajibkan. Maka tentu kita bertanya, ketika ada hal yang seperti ini, maka wajib yang pertama kali kita menuduh adalah diri-diri kita. Karena tadi dijelaskan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika kita melihat, ya, bagaimana di dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi, semoga kalian bertakwa. Kalau Allah mengatakan semoga, itu kejadiannya itu pasti akan terjadi. Maka ketika kita berpuasa, pasti kita akan memetik buah yang namanya takwa. Sebagai dalil pelengkap, di sini sering kita sampaikan bahwasanya Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan dengan penuh ketakwaan, apa saja yang diberikan, baik hartanya maupun waktunya untuk Allah, diberikan ibadahnya untuk Allah dengan penuh ketakwaan, maka fasanuyassiruhu lil yusra. Para salaf terdahulu begitu banyak yang menafsirkan ayat ini. Kita lihat di dalam tafsir para ulama, mereka memberikan definisi yang berbeda-beda, namun intinya satu, ya, fasanuyassiruhu lil yusra. Dia akan dimudahkan jalan di atas kemudahan, artinya surga. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan terhadap pahala yang terbaik. Dia benar-benar yakin, dia jujur, dia benar-benar berharap pahala, maka dia akan dimudahkan di atas jalan kemudahan. Maka di sini dijelaskan bahwasanya dari para salaf terdahulu dijelaskan bahwasanya merupakan athar atau bekas dari perbuatan baik itu al-hasanatu ba'daha, ya, kebaikan yang kita lakukan setelahnya itu bagian dari pada pahala dari kebaikan yang pertama kita lakukan, ya. Ketika kita berpuasa ikhlas karena Allah, kemudian menggunakan tata cara Rasulullah dengan rambu-rambu yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan, kemudian kita tidak melampaui batas dari rambu-rambu tersebut, maka kita akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan baik di bulan Ramadan ini, bahkan sampai 11 bulan yang akan datang kita bertemu dengan Ramadan kembali. Fasanuyassiruhu lil yusra, karena dikatakan oleh para salaf terdahulu, bagian dari pahala kebaikan itu kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang setelahnya. Ada di antara kita mungkin, ini sebagai introspeksi kita, baik yang berbicara maupun para pendengar sekalian di rumah, ketika kita berpuasa, kita tentu tertahan dari aktivitas yang memang Allah dan Rasulnya larang untuk kita kerjakan, baik yang sebelumnya diharamkan maupun yang sebelumnya tidak diharamkan. Pada siang hari
kita dilarang untuk makan dan minum, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembatal puasa bagi orang yang sudah berkeluarga. Nah, jangan sampai ada di antara kita yang ketika berpuasa dia sibuk untuk menahan dirinya, meskipun ini baik, namun di dalam hati kecilnya, ini pada siang hari ini saya tidak boleh lakukan dulu lah. Ini saya melihat di HP saya ini ada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Ini saya lagi berpuasa. Entarlah nanti kalau malam. Begitu malam hari, dia seolah-olah tidak takut lagi kepada Allah. Alasannya apa? Karena saya tidak lagi berpuasa. Bayangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bukankah ini gambaran betapa puasa yang kita lakukan itu tidak berhasil mendidik kita? Belum lagi keluar bulan Ramadan. Masih di bulan Ramadan saja, ketika di malam hari masih tertanam di dalam hati kita, oh sekarang kan saya sudah nggak puasa, maka gambar ini boleh saya lihat, perkataan ini boleh saya ucapkan, tidak apa-apa, karena saya nggak berpuasa lagi. Meskipun dosa, tapi puasa saya sudah selamat. Pernahkah ada di antara kita yang berprinsip seperti itu? Jikalau pernah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, bertaubatlah kepada Allah. Mungkin ini gambaran terbesar bahwasanya ibadah kita tidak benar-benar ikhlas kepada Allah dan kita tidak diberi ganjaran berupa ketakwaan. Ketika datangnya Ramadan, jadikan ia sebagai tameng, jadikan dia sebagai wija untuk di bulan Ramadan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berpikir di dalam hati kita, nanti setelah Ramadan nanti saya bebas. Kalau saya sudah masuk sekolah, kalau saya sudah kuliah, kalau saya sudah di tempat kerja, kan enak sudah nggak puasa. Kalau ada seperti ini, bertaubatlah kepada Allah. Bisa jadi ini puasa yang kita lakukan, ini puasa yang tidak akan pernah membuahkan ketakwaan. Jangan lagi setelah Ramadan. Setelah malam hari kita melepaskan dahaga kita dengan berbuka, kita pun berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah, secara simpel atau sederhana, ketika kita ingin berpuasa dan puasa itu benar-benar berbuah takwa, maka hendaklah yang kita didik di dalam diri kita adalah kejujuran kita kepada Allah. Bagaimana kita jujur di hadapan Allah ketika kita sendiri? Bagaimana kita jujur kepada Allah di dalam hati yang kita tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah? Kita rela melepasnya karena Allah. Kita rela meninggalkannya karena Allah meskipun tidak ada yang mengetahui. Ini bulan Ramadan sebagai momen yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah. Ketika itu yang kita lakukan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka mudah-mudahan ini bagian dari tanda-tanda puasa yang kita lakukan adalah puasa yang diterima oleh Allah. Karena itu sudah jelas, ketika kita bertakwa, beramal dengan penuh ketakwaan, tidak ada buah kecuali kita pasti menjadi orang bertakwa. Ya, ketika itu kita tidak dapatkan, maka hendaklah kita bertaubat dan bertanya, kembali introspeksi kepada diri-diri kita masing-masing. Allah tidak akan pernah berdusta. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya Allah itu punya nama Asy-Syakur. Asy-Syakur itu paling maha berterima kasih, bersyukur kepada hambanya. Ya, ketika hambanya berjalan mendekatinya, Allah pun berlari. Ya, mendekat satu jengkal, Allah mendekat kepadanya satu depa, satu hasta dan semisalnya. Ya, bukankah Ramadan ini adalah Ramadan yang bisa jadi Ramadan terakhir yang kita lakukan? Tidak ada yang bisa memastikan, para pendengar. Ramadan tahun depan, kita menunggu Ramadan tahun depan itu kita tidak bisa pastikan. Ramadan mana lagi yang akan kita tunggu?
Ketika di Ramadan ini kita tidak pernah merasakan diampuninya dosa kita, tidak pernah di dalam hati kita berniat secara total untuk meninggalkan maksiat yang selama ini kita gandrungi, maka kita akan menunggu Ramadan yang mana lagi? Apakah kita menunggu sampai napas kita berada di kerongkongan baru kita bertobat kepada Allah? Atau ketika Allah membuat hati kita ini semakin hitam dan mengeras baru kita bertaubat kepada Allah? Ataukah kita menunggu sampai khatamallahu ala qalbihim, sampai Allah menutup hati-hati mereka, menutup hati-hati kita dari ketakwaan? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita benar-benar jujur meninggalkan apa yang selama ini dilarang oleh Allah. Jika ingin puasa yang kita lakukan adalah puasa yang benar-benar bisa membuahkan ketakwaan kita. Supported by Gema Madinah Store.